Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Mardiansari. Saya dan teman-teman ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian teori belajar kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cogiter, artinya berpikir. Dalam perkembangan selanjutnya, kemudian istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia atau satu konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman. Sedangkan secara istilah, dalam pendidikan kognitif adalah salah satu teori di antara teori-teori belajar di mana belajar adalah perorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Dalam model ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan dan perubahan tingkah laku. Sangat dipengaruhi oleh proses belajar berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Menurut Winkel, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif dan berbekas, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Selanjutnya materi akan disampaikan Nur Fatihah. Saya akan menjelaskan teori belajar kognitif menurut para ahli. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetika, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, yaitu perkembangan sistem saraf. Jean Piaget meneliti dalam menulis subjek perkembangan kognitif ini dari tahun 1927 sampai 1980. Berbeda dengan para ahli psikologi sebelumnya, Piaget menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibanding dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Dalam perkembangan intelektual ada 3 hal penting yang menjadi perhatian Piaget, yaitu yang pertama struktur. Piaget memandang ada hubungan fungsional antara tindakan fisik, tindakan mental, dan perkembangan logis anak-anak. Tindakan atau action menuju pada operasi-operasi dan operasi-operasi menuju pada perkembangan struktur-struktur. Yang kedua yaitu isi. Isi ini merupakan pola perilaku anak yang khas yang tercermin pada respon yang diberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu fungsi. Fungsi ini adalah cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan intelektual. Menurut Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada di dalam benak siswa. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian kognitif ke dalam situasi baru. Yang ketiga, ekuilibrasi adalah proses penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik, yaitu ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Menurut Piaget, aspek perkembangan kognitif meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama,
sensori motor. Selama perkembangan dalam periode ini berlangsung sejak anak lahir sampai 2 tahun, inteligasi yang dimiliki anak tersebut masih berbentuk primitif dan dalam arti masih didasarkan pada perilaku terbuka. Yang kedua yaitu preoperasional. Perkembangan ini bermula pada saat anak berumur 2-7 tahun dan telah memiliki penguasaan sempurna mengenai objek permanen. Artinya anak tersebut sudah memiliki kesadaran akan tetap eksisnya suatu benda yang ada atau biasa ada walaupun benda tersebut sudah ditinggal atau sudah tidak dilihat dan tidak didengarnya lagi. Yang ketiga yaitu konkret operasional. Dalam periode konkret operasional ini berlangsung hingga usia menjelang remaja. Kemudian anak mulai memperoleh tambahan kemampuan yang disebut satuan langkah berpikir. Yang keempat yaitu formal operasional. Dalam perkembangan formal operasional ini, anak yang sudah menjelang atau sudah menginjak masa remaja, yakni usia 11-15 tahun, akan dapat mengatasi keterbatasan pemikiran. Dalam perkembangan kognitif akhir ini, seorang remaja telah memiliki kemampuan mengkoorganisasikan baik secara serentak maupun berurutan dua ragam kemampuan kognitif, yakni yang pertama kapasitas menggunakan hipotesis dan yang kedua kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak. Dalam dua macam kemampuan kognitif yang sangat berpengaruh terhadap kualitas skema kognitif itu tentu telah dimiliki oleh orang-orang dewasa. Dan yang kedua yaitu teori belajar kognitif Ausubel. Menurut Ausubel, belajar haruslah bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan secara non-arbitrer dan berhubungan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam aplikasi teori Ausubel ini menuntut siswa belajar secara dedukatif dari umum ke khusus. Secara umum, teori Ausubel ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran melalui tahapan berikut. Yang pertama yaitu menentukan tujuan instruksional. Yang kedua mengukur kesiapan peserta didik seperti minat, kemampuan, dan struktur kognitifnya melalui tes awal, interview, pertanyaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu memilih materi pelajaran dan mengaturnya dalam bentuk penyajian konsep-konsep kunci. Yang keempat yaitu mengidentifikasikan prinsip-prinsip yang harus dikuasai dari materi tersebut. Yang kelima yaitu menyajikan suatu pandangan secara menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari. Yang keenam yaitu membuat rangkuman terhadap materi yang baru saja disampaikan dengan uraian yang singkat. Yang ketujuh mempelajarkan peserta didik memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang ada dengan memberikan fokus pada hubungan yang terjalin antara konsep yang ada. Yang terakhir yaitu mengevaluasikan proses dan hasil belajar. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika apa yang disebut pengatur kemajuan didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Pengatur kemajuan belajar adalah konsep atau informasi yang mencakup semua isi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Ada 3 manfaat dari Advanced Organizer ini, yaitu yang pertama dapat menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi pelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu dapat berfungsi sebagai jembatan dan menghubungkan antara apa yang sedang dipelajari siswa saat ini dan dengan apa yang akan dipelajari. Yang ketiga yaitu membantu siswa untuk memahami bahan secara lebih mudah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Selvianti. Kepadanya dipersilahkan. Yang ketiga adalah teori Jerome Brunner dari tahun 1915 sampai 2016. Menurut Brunner, pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar mahasiswa atau siswa dapat belajar dari diri sendiri, baik melalui pengalaman atau eksperimen, untuk menemukan pengetahuan atau kemampuan baru yang ada pada dirinya. Teori belajar Brunner ini dalam pengaplikasian pembelajaran yang sangat-sangat membebaskan siswa, di mana teori ini cenderung dianggap bersifat discovery atau belajar dengan cara sendiri. Di samping itu, karena teori ini banyak menuntut pengulangan-pengulangan, maka desain yang berulang-ulang ini lazim disebut sebagai kurikulum spiral. Kurikulum spiral menuntut guru untuk memberikan materi pembelajaran terlebih dahulu, setahap demi tahap kepada siswa, yang dari sederhana menjadi kompleks, di mana suatu materi yang sebelumnya sudah diberikan suatu saat akan muncul kembali secara terintegrasi di dalam suatu materi baru yang lebih kompleks. Brunner juga berpendapat bahwa kegiatan belajar mengajar akan berjalan secara efektif dan baik ketika kita melakukan 3 tahap ini. Yang pertama yaitu tahap informasi. Di tahap ini kita akan memperoleh informasi, pengetahuan dan pengalaman yang baru. Dan tahap yang kedua adalah transformasi. Di sini kita akan memahami, menganalisis, dan mencerna apa saja yang kita dapat. Dan tahap yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi yaitu untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua tadi sudah benar atau tidak. Yang keempat, teori belajar Gestalt. Teori Gestalt dikembangkan oleh Kafka, Kortler, dan Westermarck. Menurut teori Gestalt, belajar adalah proses pengembangan insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu situasi permasalahan. Berbeda dengan teori behavioristik yang menganggap belajar itu adalah bersifat mekanistis, sehingga mengabaikan atau mengingkari peranan insight. Teori Gestalt justru menganggap bahwa insight adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Belajar dengan insight adalah sebagai berikut. Yang pertama, insight tergantung dari kemampuan dasar. Yang kedua, insight tergantung dari pengalaman masa lampau yang relevan. Yang ketiga, insight hanya timbul apabila situasi belajar diatur sedemikian rupa, sehingga segala aspek yang perlu dapat diamati. Yang keempat, insight adalah hal yang harus dicari. Yang kelima, belajar dengan insight dapat diulangi. Yang keenam, insight sekali dapat digunakan untuk menghadapi situasi-situasi baru. Prinsip-prinsip teori belajar Gestalt. Yang pertama yaitu belajar berdasarkan keseluruhan, dan yang kedua adalah belajar adalah suatu proses pengembangan, dan yang ketiga anak didik sebagai organisme kehidupan keseluruhan, dan yang keempat adalah terjadinya transfer. Yang kelima, belajar adalah reorganisme pengalaman. Yang keenam, belajar dengan insight. Yang ketujuh, belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan, dan tujuan. Dan yang terakhir adalah belajar berlangsung secara terus-menerus. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sarmila. Padanya dipersilahkan. Teori belajar kognitif dalam pendidikan. Para pendidik memandang bahwa teori Piaget itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan guru di dalam menyusun struktur dan urutan mata pelajaran di dalam kurikulum. Misalnya, belajar menggambar, mengenal benda, dan menghitung. Seorang guru yang tidak memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan kognitif anak ini akan cenderung menyulitkan siswa. Contohnya, mengajarkan konsep-konsep abstrak tentang sholat kepada siswa, misalnya siswa kelas 2 SD, tanpa adanya usaha untuk mengkonkretkan konsep-konsep tersebut. Tidak hanya sia-sia saja, tetapi justru akan lebih membingungkan siswa.
Implementasinya teori perkembangan kognitif Piaget ini dalam pembelajaran yang pertama itu bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Yang kedua, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Jadi, guru harus membantu anak agar berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Teori belajar Piaget dalam aplikasi praktisnya mementingkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Karena hanya dengan melibatkan atau mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dapat terjadi dengan baik. Secara umum, pengaplikasian teori-teori Piaget dalam kegiatan pembelajaran biasanya mengikuti pola, yakni menentukan tujuan-tujuan instruksional. Yang kedua, memilih materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan topik-topik yang mungkin dipelajari secara aktif oleh siswa dengan bimbingan minimum dari guru. Yang keempat, menentukan dan merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik-topik yang akan dipelajari oleh siswa. Dan yang kelima, yaitu mempersiapkan berbagai pertanyaan yang dapat memacu kreativitas siswa untuk berdiskusi atau bertanya. Yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Sekian dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf.